Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, apa kabarnya Amang Inang? Kami terus berdoa, Bapak Ibu tetap dalam keadaan sukacita dan kesehatan yang prima dan umur yang panjang. Mari kita menghidupi firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ada seorang ibu yang berkisah atau bercerita kepada saya, "Inang, saya nggak bisa kemana-mana, saya belum bisa kemana-mana." Mengapa Inang? Karena anak saya masih selalu menempel dengan saya. Selalu nempel terus kepada saya. Kemana saya pergi, anak saya selalu mengikuti. Jadi saya belum bisa kemana-mana selain di rumah mengurusi anak-anak. Bagaimana rasanya Inang ketika anak-anak menempel dengan Inang? Ada perasaan ya senang ketika kita mendekap anak-anak kita. Tetapi ada jengkelnya juga Inang. Kenapa? Karena ketika saya harus ke kamar mandi, saya juga harus membawanya. Ketika saya harus makan, saya harus terus memegangnya dan lain sebagainya. Terkadang capek Inang, terkadang terbebani. Itulah kisah seorang ibu muda yang berkisah kepada saya. Bapak Ibu, saudara-saudariku, sebagai ibu yang memiliki anak, ada perasaan senang ketika anaknya melekat, ketika anaknya menempel dengan dia. Tetapi di sisi yang lain, dia merasa kewalahan, dia merasa terbebani karena dia tidak memiliki lagi ruang sedikit pun untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudariku, berbeda dengan Allah kita, berbeda dengan Allah kita Bapak Ibu, sangat berbeda sekali. Bahkan Tuhan Allah mau mengatakan kepada kita melalui firman ini, melekatlah terus dengan Dia, menempel terus dengan Allah. Apa maksudnya itu? Dalam setiap hidupmu, setiap pagi bangun tidur, setiap melakukan aktivitasmu, setiap penyerahanmu dalam dirimu ketika pada malam hari ini menempel terus kepada Tuhan. Artinya apa? Libatkan Tuhan terus dalam hidupmu. Dia nggak pernah, Allah kita tidak akan pernah bosan mendengarkan kita. Allah kita tidak akan pernah terbebani dengan keluhan-keluhan kita. Allah kita tidak akan pernah menutup telinganya atas setiap doa-doa kita. Allah kita tidak akan pernah merasa tidak memiliki privasi dan lain sebagainya. Allah kita adalah Allah yang sungguh luar biasa. Maka teruslah melekatkan diri kepadanya, mengikatkan diri. Mengikatkan diri maksudnya apa itu Inang? Mengikatkan diri adalah ketika kita telah menyatu dengan Allah, tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita dengan Allah. Bahkan dengan keraguan-raguan, bahkan dengan kecemasan, bahkan dengan kebimbangan, tidak bisa lagi itu memisahkan kita daripada Tuhan. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, terus kita percaya itu seizin Tuhan, terus kita percaya itu semua kehendak Tuhan, terus kita percaya itu semua perkenanan Tuhan. Lalu setiap melakukan hal, memperkatakan suatu hal, itu semua uji, tanya kepada Tuhan. Tuhan, pantas nggak aku marah? Bisa nggak aku marah? Tanya itu dulu kepada Tuhan sebelum kita marah. Bisa Bapak Ibu? Tanyakan itu. Atau jikalau kamu mau melakukan sesuatu yang menurut kita berat sekali untuk kita lakukan, tanya kepada Tuhan. Segala sesuatu tanya kepada Tuhan melalui doa-doamu, biar Tuhan yang menuntun kita. Ketika kita sudah bertanya, ketika kita sudah menyerahkan hidup kita, di sanalah kita menjadi satu roh dengan Dia. Maksudnya apa itu Inang? Firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada Senin hari lalu, Senin itu mengatakan bahwasanya Tuhan adalah roh. Artinya apa? Jikalau dikatakan pada saat ini juga menjadi satu roh dengan Dia. Orang yang sudah menempel, orang yang sudah mengikatkan diri kepada Tuhan, dia benar-benar satu roh dengan Dia. Artinya roh
kita nanti setelah kita tidak ada lagi di dunia ini Bapak Ibu, menyatu dengan Dia. Di mana roh Allah berada, di situ roh kita berada. Di mana jiwa Allah berada, di situ kita berada. Artinya apa? Ada kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia. Itu orang yang mengikatkan diri kepada Tuhan. Dia nggak sibuk dengan diri yang sendiri. Dia nggak bergantung pada pikirannya sendiri. Dia tidak mengandalkan pikirannya sendiri menjalani kehidupan ini. Tetapi dia selalu mengandalkan Allah dalam setiap kehidupannya. Dia mengikatkan dirinya dengan percaya kepada Tuhan. Dia mengikatkan dirinya dengan yakin dan taat hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku, jangan pernah mengabaikan kuasa Tuhan yang terjadi dalam kehidupanmu. Ikatkan dirimu kepada Dia dengan kepercayaanmu, dengan hubungan yang intens, dengan hubungan yang benar-benar erat kepada Tuhan, yaitu komunikasi kita tetap terjaga, keyakinan kita, kepasrahan kita, ketekunan kita, keimanan kita hanya kepada Dia. Itulah cara kita mengikatkan diri kepada Dia. Jangan pernah abaikan Dia dalam hidupmu, tetapi terus Dia libatkan di dalam setiap kehidupanmu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami, firman-Mu mengingatkan kami untuk kami terus mengikatkan diri kepada Tuhan. Melibatkan diri, melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Bapa, kami tidak dapat berjalan, kami tidak dapat melakukan apapun tanpa penyertaan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus menyatu dalam kami, serta menguatkan kami menjalani kehidupan ini. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Kami berdoa kita dapat bertemu kembali esok hari di ibadah Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.